Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul oksidimetri tentang permangan. PPT ini akan dijelaskan oleh Selvin Jafar. Kepada Selvin, silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang oksidimetri tentang permanganometri. Tujuannya yaitu menentukan kadar Fe2+ dalam gram fero dengan menggunakan larutan peroksidasi KMnO4. Kemudian oksidimetri. Oksidimetri adalah metode titrasi redoks yang dimana larutan baku yang digunakan bersifat oksidator. Contohnya permanganometri, larutan bakunya yaitu KMnO4. Kemudian yang kedua, dikromatometri, larutan bakunya K2Cr2O7. Yang ketiga, serimetri, larutan bakunya CeSO4 2 kali dan CeNH4 2 kali SO4. Kemudian iodimetri, larutan bakunya yaitu I2. Selanjutnya permanganometri. Permanganometri adalah salah satu cara analisis tipe reaksi oksidasi reduksi. Titrasi ini menggunakan KMnO4 sebagai titrat. Kalium permanganat adalah oksidator kuat yang dapat bereaksi dengan suatu reduktor menghasilkan senyawa mangan yang mempunyai bilangan oksidasi yang berbeda-beda tergantung pada pH larutan. Yang pertama, beberapa tingkat oksidasi mangan, yaitu MnO4- tambah 8H+ tambah 5 elektron menghasilkan Mn2+ tambah 4H2O. N0 yaitu 1,51 volt suasana asam kuat. MnO4- tambah 8H+ tambah 4 elektron menghasilkan Mn2+ tambah 4H2O. N0 yaitu 1,51 volt suasana asam kuat kurang stabil. Yang kedua, standarisasi larutan permanganat. Larutan kalium permanganat bukan merupakan larutan standar primer karena sifatnya mudah terurai oleh cahaya, seperti tinggi dan asam atau basa. Larutan permanganat dapat distandarisasi dengan A, yaitu AS2O3. Oksidasi ini dilarutkan dalam NaOH kemudian diasamkan dengan HCl. B, Na2C2O4. Reaksi standarisasi KMnO4 dengan Na2C2O4 adalah sebagai berikut. 5C2O4 2- tambah 2MnO4- tambah 16H+ menghasilkan 2Mn2+ tambah 10CO2 tambah 8H2O. Yang ketiga, penggunaan titrasi permanganometri. Titrasi permanganometri dapat digunakan untuk penentuan kadar besi, kalsium, dan hidrogen peroksida. Besi, sebagai contoh adalah penentuan kadar besi dalam biji besi. Pertama kali biji besi dilarutkan dalam asam klorida. Selanjutnya, seluruh besi yang ada direduksi menjadi Fe2+ dengan Sn2+. Setelah semua besi berada sebagai Fe2+, maka kadarnya dapat ditentukan dengan cara titrasi permanganometri. Reaksinya sebagai berikut. 5Fe2+ tambah MnO4- tambah 8H+ menghasilkan 5Fe3+ tambah Mn2+ tambah 4H2O. Kemudian hidrogen peroksida. Reaksi yang terjadi adalah MnO4- tambah 5H2O2 tambah 6H+ menghasilkan 5Mn2+ tambah 5O2 tambah 8H2O. Kemudian kalsium secara tak langsung. Pertama kali kalsium yang terdapat dalam suatu cuplikan diendapkan sebagai kalsium oksalat, disaring, dicuci, dilarutkan dalam asam sulfat, selanjutnya oksalatnya dititrasi dengan larutan permanganat. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke rekan saya, Nur Fitri Muhammad. Baiklah, terima kasih atas presentasi yang telah diberikan. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pemaparan video. Baiklah, saya akan menjelaskan video praktikum tentang penetapan
menentukan kadar besi menggunakan metode permanganometri. Tujuannya untuk menentukan kadar Fe dengan menggunakan metode permanganometri. Untuk alat bahannya, yang pertama alatnya yaitu tabung Erlenmeyer, yang kedua pipet volumetri, yang ketiga itu batang pengaduk, yang keempat tabung reaksi, yang kelima corong, selanjutnya bal pipet, gelas kimia, lampu ukur, botol penimbang, termometer, kertas hisap yang statis, lalu boret coklat. Untuk bahannya yang pertama yaitu KMNO4, garam mor, H2SO4 4N, lalu Aquades. Selanjutnya prosedur kerja. Yang pertama adalah menimbang sampel yang akan digunakan sebanyak 1,2 gram. Sampel yang digunakan ini adalah garam mor. Setelah ditimbang, larutkan sampel dengan menggunakan Aquades. Awalnya sampel dilarutkan ke dalam botol penimbang agar memudahkan untuk dimasukkan ke dalam labu ukur. Kocok larutan. Lalu setelah dirasa cukup larut, dimasukkan ke dalam labu ukur dengan bantuan corong. Setelah itu, tambahkan Aquades hingga 100 ml. Setelah itu tambahkan H2SO4 sebanyak 3 tetes ke dalam labu ukur, berfungsi untuk memperlambat terjadinya hidrolisis pada garam mor, karena garam mor itu cepat terhidrolisis menjadi keruh. Kita homogenkan larutan. Kita homogenkan larutan dengan menggoyangkan labu ukur. Lakukan hal ini dengan hati-hati. Setelah itu kita ambil 25 ml larutan menggunakan pipet volumetri. Kemudian pindahkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Kita ambil H2SO4 sebanyak 25 ml, lalu tambahkan ke dalam Erlenmeyer yang tadi. Setelah itu kita akan melakukan titrasi dengan cara memasukkan
KMNO4 ke dalam buret sampai tanda batas. Lalu kita titrasi dengan mengubah warnanya, warna larutan dari tak berwarna menjadi warna merah muda keunguan. Catat hasilnya, lalu lakukan sebanyak 2 kali pengulangan. Titrasi pada praktikum ini tidak menggunakan indikator karena KMNO4 merupakan larutan autotitrator, yang artinya larutan KMNO4 ini sudah memiliki warna.